Salah satu cara mendapatkan RR yang tinggi, adalah dengan mempersempit area stop loss. Sehingga take profit kita akan lebih mudah dicapai, bahkan bisa mendapatkan RR yang cukup tinggi. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada materi kita kali ini, saya akan membagikan cara konfirmasi entry pada area supply dan demand, dengan stop loss setipis mungkin, dengan akurasi tinggi, sehingga target profit kita akan lebih mudah dicapai. Dan karena saya rasa materi ini cukup advance, jadi jangan skip-skip video ini hingga akhir, agar kalian mendapat manfaat penuh dari materi ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan mencari area order block yang kuat. Dan seperti video sebelumnya, area order block yang kuat adalah order block yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Kemudian saat harga kembali ke area order block, di sini kita akan zoom ke time frame lebih kecil untuk mencari momentum dari candle engulfing. Namun pada strategi ini sedikit berbeda. Di sini kita hanya akan mencari engulfing dengan momentum yang kuat. Lalu, bagaimana cara kita menentukan engulfing yang kuat dan lemah? Bukankah sama saja? Sekarang mari kita lihat pada contoh engulfing di sini. Jadi pada gambar ini, pada bagian kiri, kalian akan melihat engulfing yang lemah. Dan di sebelah kanan, kalian akan melihat engulfing yang kuat. Sekarang perhatikan, pada bullish engulfing yang kuat ini, candle hijau benar-benar close di atas ekor dari candle merah ini. Menandakan momentum buyer benar-benar kuat, dan terkadang menyisakan imbalan di sini. Dan pada bearish engulfing yang kuat, candle merah benar-benar close di bawah ekor dari candle hijau sebelumnya, menandakan momentum seller sangat kuat, hingga body candle menutup ekor dari candle hijau sebelumnya. Dan pada pola engulfing yang lemah, close candle atau body candle tidak sepenuhnya menutupi ekor dari candle sebelumnya, dan hanya menutupi body dari candle sebelumnya. Artinya momentumnya kurang kuat. Dari sini, saya harap kalian sudah bisa membedakan antara engulfing yang kuat dan yang lemah. Sekarang, mari kita kembali ke order block kita. Jadi setelah harga menyentuh order block pada area ini, kita akan mencari pola momentum engulfing yang kuat. Dan saat kalian melihat engulfing yang kuat, di mana body candle sepenuhnya menutupi ekor dari candle sebelumnya. Namun, kita tidak akan langsung entry di sini. Melainkan, kita akan meletakkan limit order pada candle merah ini. Karena saat harga terjadi momentum yang tinggi, seringkali harga akan melakukan pullback, sebelum melanjutkan tren utamanya. Dan kita akan memanfaatkan peluang ini untuk entry, sehingga stop loss kita akan lebih sempit, dan RR kita akan lebih baik. Jadi, pada strategi ini kita akan menggunakan dua time frame. Yaitu time frame daily akan berpasangan dengan H1, time frame H4 akan berpasangan dengan M15, dan time frame H1 akan berpasangan dengan M5. Jadi, seperti pada contoh di chart daily ini, kita bisa melihat area supply order block yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure, maka kita akan tandai area ini. Kemudian, saat harga kembali ke area kita akan zoom ke time frame H1, karena pasangan daily adalah H1. Kemudian di sini kita bisa melihat pola bearish engulfing yang kuat, karena candle merah ini close di bawah ekor dari candle hijau sebelumnya. Dan jika diperhatikan, saking kuatnya momentum dari seller, sehingga bearish candle ini mampu menciptakan area imbalan di sini. Dan seringkali, harga akan melakukan pullback, dan menutup imbalan dari engulfing, sebelum meneruskan momentum utamanya. Jadi kita akan memasang sell limit pada candle hijau ini. Karena ini sell, jadi untuk stop loss adalah, swing high, ditambah 50% dari nilai ATR, ditambah spread. Dan karena saya menggunakan akun ultra low dengan spread rendah, maka saya asumsikan spreadnya adalah 1 pips. Untuk take profit kalian bisa mentargetkan 1:2, atau menggunakan 75% atau 78% dari swing low daily, hingga 1:10. Namun pada contoh ini, saya hanya akan mengambil 1:2. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang, mari kita kembali ke chart daily. Kemudian, di sini kita bisa kembali melihat supply order block yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Maka, kita tandai area ini. Saat harga kembali ke area ini, maka kita akan zoom ke H1 untuk mencari momentum dari engulfing. Kemudian, di sini kita bisa melihat strong bearish engulfing. Jadi, kita akan pasang sell limit pada candle hijau ini.
Untuk stop loss, adalah swing high, ditambah 50% nilai ATR, dan ditambah spread. Untuk take profitnya, saya hanya akan mentargetkan 2 kali dari jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang perhatikan, setup seperti ini sebenarnya mampu menghasilkan RR yang lebih tinggi, hingga 1:10. Jadi, untuk target profit sebenarnya bebas, yang terpenting adalah, kalian memahami konsep dari strategi ini. Dan sekarang adalah chart H4. Di sini kita bisa melihat dua area order block demand yang diikuti area imbalan dan terjadi break of structure. Sekarang perhatikan, jika candle order block bukan engulfing, maka kita akan tandai hingga swing low, atau area support resistance. Jadi, kita tandai area ini hingga swing low. Kemudian, saat harga kembali ke area kita, di sini akan kita zoom ke M15, karena pasangan H4 adalah M15. Kemudian, di sini kita bisa melihat bullish engulfing yang kuat, karena body dari candle hijau ini close di atas ekor dari candle merah sebelumnya. Serta jika diperhatikan, momentum candle hijau ini mampu menciptakan area imbalan, menandakan buyer sangat kuat. Jadi, kita akan pasang buy limit di sini. Dan karena ini buy, maka buy limit kita akan kita tambahkan spread. Dan untuk stop loss-nya adalah swing low, dikurangi 50% dari nilai ATR. Untuk target profit, kita akan meletakkannya pada 2 kali jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Kemudian, harga turun, tembus dan menuju ke area order block di bawahnya. Sekarang kita zoom ke M15. Di sini, kita bisa melihat bullish engulfing. Namun perhatikan, candle hijau ini hanya close di atas body candle merah sebelumnya, dan tidak close di atas ekor dari candle merah sebelumnya. Artinya candle ini bukan engulfing yang kuat, dan kita tidak akan entry pada engulfing seperti ini. Selanjutnya, kita kembali melihat bullish engulfing di sini. Namun kali ini candle hijau ini close di atas ekor dari candle merah sebelumnya, maka ini adalah strong engulfing, dan kita akan pasang buy limit di sini. Ingat untuk buy limit, maka entry-nya ditambah spread, dan jika sell maka stop loss-nya yang ditambah spread. Dan karena saya menggunakan akun ultra low dengan spread rendah, maka spread-nya saya asumsikan 1 pips. Untuk stop loss, adalah swing low, dikurangi 50% nilai ATR. Dan kita akan mentargetkan 2 kali dari jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang, adalah chart H1. Di sini kita bisa melihat 2 demand order block, yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Maka kita tandai order block ini. Saat harga kembali ke area kita, maka kita zoom ke M5, karena pasangan H1 adalah M5. Kemudian, kita bisa melihat bullish engulfing yang kuat, di mana candle hijau close di atas ekor dari candle merah. Jadi, kita akan pasang buy limit di sini, dan ditambah spread. Dan untuk stop loss adalah swing low dikurangi 50% nilai ATR. Untuk target profit adalah 2 kali dari stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Kemudian harga bergerak turun dan menuju order block di bawahnya. Jadi kita akan zoom ke M5. Sekarang perhatikan, di sini kita bisa melihat bullish engulfing yang kuat, karena candle hijau close di atas ekor dari candle merah, menandakan momentum buyer sangat kuat. Jadi kita akan pasang buy limit di sini, dan ditambah spread. Untuk stop loss-nya, adalah swing low, dikurangi 50% nilai ATR. Untuk take profit adalah 2 kali dari jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang, saya akan membagikan cara kita follow trend menggunakan teknik ini, agar mendapatkan probability yang lebih baik, karena kita akan trading searah dengan pergerakan trend. Dan untuk menentukan trend, saya akan menggunakan EMA 50 dan EMA 200. Jadi seperti contoh pada chart gold H1 ini. Di sini kita bisa melihat EMA 50 di bawah EMA 200, maka kita sedang berada di downtrend. Jadi, kita hanya akan mencari supply order block, dan entry posisi sell. Dan di sini kita bisa melihat supply order block yang diikuti imbalan dan terjadi break of structure. Maka kita tandai area ini. Kemudian kita akan zoom ke M5. Dan di sini kita bisa melihat bearish engulfing yang kuat.
maka kita akan sell limit di sini. Untuk SL caranya sama. Dan untuk TP kita targetkan 2 kali jarak stop loss. Kemudian, saat kita kembali ke H1, harga terus turun. Dan di sini, kita bisa kembali melihat supply OB yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Maka kita tandai area ini. Kemudian kita zoom ke M5. Saat harga menyentuh area ini, harga tidak membuat momentum apapun, jadi kita cancel area ini. Sekarang, kalian bisa melihat harga menyentuh sell limit kita sebelumnya, kemudian turun dan mencapai target profit kita. Jadi ini dihitung sebagai transaksi yang berhasil. Kemudian, harga naik, dan kita kembali ke H1. Di atas sini kita bisa melihat supply order block yang diikuti area imbalan, dan sudah terjadi break of structure. Jadi kita tandai area ini. Dan harga baru saja masuk ke area ini. Jadi, kita zoom ke M5. Dan di sini kita kembali melihat bearish engulfing yang kuat. Dan saking kuatnya, engulfing ini mampu menciptakan area imbalan. Jadi kita akan pasang sell limit di sini. Untuk SL dan TP rule-nya tetap sama. Dan transaksi ini profit. Kemudian harga turun, dan membentuk break of structure. Di sini kita kembali melihat 2 area supply OB, yang diikuti area imbalan. Maka kita tandai 2 area ini. Dan saat harga kembali ke area ini, kita akan zoom ke M5. Di sini kita bisa melihat strong bearish engulfing. Jadi kita akan sell limit di sini. Namun, transaksi ini berakhir stop loss. Kemudian, harga menuju area di atasnya. Di sini kita bisa melihat strong bearish engulfing, jadi kita akan sell limit di area ini. Untuk SL dan TP, rule-nya tetap sama. Harga mengambil limit order kita, dan menuju target profit kita. Maka, transaksi ini berakhir profit. Sekarang perhatikan, dengan teknik ini kita tetap bisa profit, bahkan pada pergerakan yang hanya sedikit di sini. Kemudian, kita bisa melihat EMA 50 berada di atas EMA 200, maka kita dalam uptrend. Jadi, kita hanya akan mencari demand OB, dan entry posisi buy. Kemudian, di sini kita bisa melihat 2 demand order block yang diikuti area imbalan, dan break of structure. Maka kita tandai 2 area ini. Sekarang, saat harga kembali ke area demand kita, harga membentuk strong bullish engulfing. Jadi kita akan pasang buy limit di sini. Untuk SL dan TP rule-nya sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Kemudian, harga kembali terjadi break of structure, dan kita bisa melihat demand OB yang juga diikuti area imbalan. Maka kita tandai area ini. Kemudian harga terus naik. Sekarang perhatikan, di sini kita kembali melihat order block yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Kemudian, harga kembali ke area OB kita. Jadi, kita zoom ke M5. Dan di sini kita bisa melihat strong bullish engulfing. Maka, kita akan set buy limit di sini. Namun, jika harga terlalu dekat dengan limit order kita, biasanya order limit akan tertolak, karena terlalu dekat. Jadi, kalian bisa saja langsung buy saat harga mencapai titik entry kita. Untuk stop loss dan target profit, rule-nya tetap sama. Dan transaksi ini berakhir TP2. Sekarang, mari kembali ke H1. Di sini kita bisa kembali melihat order block yang diikuti area imbalan, dan break of structure. Dan saat harga kembali ke area ini, kita bisa melihat strong bullish engulfing. Jadi kita akan pasang buy limit di sini. Namun, transaksi ini berakhir stop loss. Selanjutnya, harga terus turun dan menyentuh demand di bawahnya. Jadi kita zoom ke M5. Dan di sini kita bisa melihat bullish engulfing yang kuat. Maka kita akan pasang buy limit di sini. Untuk stop loss, rule-nya sama. Dan target profit kita adalah 2 kali dari jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang, mari kita cek jumlah R yang kita dapatkan jika kita hanya mengambil 1:2.
bakso. Sekarang mari kita lihat jika kita mentargetkan 1:3. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Kemudian 1:5. Kekuatan dari dalam. Yeah. 1:7. Adu mekanik guys, kita adu mekanik guys. Adu mekanik coy. 1:8. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Dan 1:10. Kemudian kita akan mendapatkan data ini. Sekarang perhatikan, dalam 8 kali transaksi, pada 1:2, kita mengalami 2 kali SL, dan 6 kali TP, dan memperoleh 10 R. Kemudian, di 1:3, terjadi 3 kali SL, dan 5 kali TP, dan mendapatkan 12 R. Di 1:5, terjadi 4 kali SL, dan 4 kali TP, dan kita mendapatkan 16 R. Untuk 1:7, kita mendapat 4 kali SL, dan 4 kali TP, dan mendapatkan 24 R. 1:8, 5 kali SL, dan 3 kali TP, dan mendapatkan 19 R. Dan terakhir di 1:10, kita mendapatkan 25 R, dengan rincian 5 kali SL, dan 3 kali TP. Perlu diperhatikan, ini hanyalah backtest singkat, jadi datanya hanya 8 transaksi. Namun saat kalian melakukan backtest, kalian perlu data yang cukup banyak, saya sarankan 50 atau 100 kali transaksi, serta melakukan journaling before dan after-nya. Sekarang, dari data ini kita bisa melihat, semakin tinggi RR, maka win rate semakin rendah, dan semakin sering terjadi SL beruntun. Dan di 1:2, profit yang kita dapatkan mungkin tidak sebanyak yang menggunakan TP jauh, tapi di 1:2, win rate kita cukup tinggi. Namun, jika kalian mentargetkan target yang jauh, saya sarankan untuk menambahkan confluent dari area liquidity, yang sudah saya share di video sebelumnya. Dan jika kalian masih belajar, saya sarankan menggunakan TP yang tidak terlalu jauh, agar tidak terlalu sering mengalami loss beruntun, dan jika masih belajar, biasanya kita masih perlu membiasakan diri untuk menahan floating profit, hingga menyentuh TP yang jauh. Jadi, saya sarankan ambil 1:2 dulu di awal. Karena di dunia trading, selain strategi dan money management, kita juga harus sangat memperhatikan psikologi. Dan belum tentu TP jauh cocok untuk semua trader. Kecuali, kalian sudah terbiasa, dan memiliki psikologi yang bagus. Karena untuk TP jauh, dibutuhkan ketahanan psikologi yang cukup untuk bisa tahan saat SL beruntun, dan tahan untuk hold posisi cukup jauh. Jadi, sesuaikan target profit dan resiko kalian sesuai dengan psikologi dan karakter masing-masing, dan kalian tidak perlu membandingkan profit kalian dengan profit orang lain, karena itu ada hubungannya dengan psikologi. Maka dari itu, saya sarankan untuk tidak terlalu sering posting biru-biru, karena akan muncul bibit-bibit persaingan yang tidak perlu, dan berdampak buruk bagi karir trading kita. Karena saya belum pernah melihat profesional trader seperti Paul Tudor Jones, Sam Saiden, atau profesional lain, umbar portofolio, dan posting biru-biru di media sosial. Jadi, saya rasa itu dulu untuk materi kita kali ini, dan seperti biasa, sisihkan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, dan sebagai gantinya akan ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.